Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Menjadi sesuatu yang surprise ya, karena tidak seperti biasanya Gus Beti mengunggah kajian-kajian dalam channel YouTube ini seperti waktu yang sekarang ini ya. Jadi ini anggap saja sebuah press release begitu, atau ya bersifat khusus aja begitu. Begini ceritanya, sorry. Hari ini puasa jadi nggak bisa minum. Sorry. Begini ceritanya, judulnya masih terpampang tadi malam ya, selesai syuting belum terhapus. Kata Quran, ikutilah Isa, inilah jalan yang lurus ya. Dan aku memberikan penjelasan seperti yang Anda bisa ikuti di channel itu ya. Sebuah kegelisahanku ketika dalam pertarungan pemikiran seperti ini tidak ada satupun dari teman-teman Islam yang memberikan sebuah katakanlah klarifikasi secara akademis dan itu bersifat universal, tidak ada. Maka setelah ditunggu-tunggu tidak ada, dan fenomena ini semakin apa ya, semakin menggejala, semakin banyak diunggah di media sosial, maka kemudian aku mengambil sebuah keputusan untuk mengangkatnya menjadi sebuah topik kajian gitu. Dan dalam kajian kemarin aku terus terang mengatakan bahwa pendeta itu tidak salah dan pendeta itu tidak melakukan pemelintiran. Pemelintiran itu kan dilakukan apabila memang dia tahu teks-teks narasi yang sesungguhnya, maka dia rubah seperti apa yang dia mau dan demi tujuan yang akan dia capai. Tapi tidak terjadi begitu kepada sang pendeta ini ya, karena memang teksnya yang ada seperti itu, maka seharusnya kita berani sebagai umat Islam untuk melihat ke dalam atau mengadakan koreksi diri. Quran surat Az-Zukhruf 43 surat nomor 61 ini memang terjemahannya bermasalah, di mana domir hu itu tidak seharusnya ditujukan kepada Isa. Itu. Aku jelaskan seperti itu. Jadi aku membela memang sesuatu yang harus dibela. Pendeta itu tidak melakukan pemelintiran, tapi kitalah yang harus mengadakan introspeksi ke dalam tentang terjemahan Quran surat Az-Zukhruf 4361. Jadi kalau misalkan pendeta itu melakukan pemahaman seperti itu, ya itu karena memang terjemahannya seperti itu, mau digimanakan gitu. Oke, terus paginya pertama kali aku membuka berita sesuatu yang sangat menjadi mengejutkan ya, karena momennya tepat sekali ya. Ternyata pendeta yang kita bahas tadi malam itu meninggal, dan aku bukan orang yang suka mendoakan ketidakbaikan untuk orang lain, tidak. Mungkin kita anggap saja itu sebuah kebetulan saja ya, kebetulan saja ketika aku memberikan klarifikasi tentang apa yang dia lakukan dan dia meninggal. Dan jujur saja aku sebetulnya berharap dia mendengar dulu penjelasan dari aku ya, tapi ya takdir berkata demikian, dan waktunya ini bareng tepat sekali ya. Ini aku bacakan. Aku baca berulang kali berita ini karena aku takut ini berita bohong ya, karena sekarang memang kita harus jeli membaca berita. Aku baca berulang kali dan
sepertinya berita ini dapat dipertanggungjawabkan begini. Kenapa menjadi tepat sekali? Jadi begini, telah dipanggil kembali ke rumah Bapa surgawi. Bapak titik-titik, lihat tanggal waktunya. Senin 18 Januari 2021. Berarti kemarin. Pukulnya lihat. Pukul 20:09. Pukul 20:09 di Rumah Sakit PGI Cikini. Demikian isi pesan tersebut yang diterima oleh FIFA. Jadi waktunya ini bertepatan karena aku biasanya men-shot kajian-kajianku itu memang siang hari karena hasilnya lebih bagus daripada petang hari. Tapi karena berbagai kesibukan rutinitasku sehingga memaksa aku untuk syuting itu biasanya mencuri waktu antara jelang maghrib sampai ba'da isya gitu ya. Untuk syuting itu sekitaran 1-1,5 jam, nanti editing render setengah jam, nanti unggah itu setengah jam, jadi sekitar 1,5 jam sampai 2 jam kemudian baru itu terpublish ke YouTube. Dan kalau melihat ini pukul 20:09, berarti tepat ketika tadi malam aku syuting, beliaunya sakaratul maut. Tepat waktunya. Aku tidak tahu kenapa ini terjadi sebuah ketepatan yang tepat ya. Ini beritanya. Semoga ini tidak hoax ya. Tuh beritanya ya. Semoga tidak hoax. Dan itu waktunya ini. Ini ya. Senin 18 Januari 2021 pukulnya tepat sekali 20:09 ya, dimana saat aku sedang syuting sebuah video untuk memberikan penjelasan tentang apa yang dia unggah begitu. Terus terang beliau ini seorang seniman juga ya, baik itu dari aktor maupun musik ya, tapi terus terang beliau bukan sosok yang masuk dalam seniman yang bagaimana ya, yang aku memberikan sebuah rasa respect yang tinggi, tidak. Tapi aku tidak mengatakan beliau tidak baik, bukan. Hanya mungkin karena dia tidak masuk dalam kriteria yang aku harus kagumi sebagaimana seharusnya seniman itu dikagumi. Tapi ini hanya masalah selera ya, bukan berarti dia tidak baik. Tentunya bagi yang selera itu baik, karena bagaimanapun dalam seni itu ada sesuatu relativitas selera gitu ya. Dan kalau kita lihat biografinya, dia juga aktif sebagai aktor ya, juga sebagai seniman dalam musik ya. Oke, terus terang aku terkejut ketika pertama kali membuka berita dan mendengar beliau meninggal. Ya, apakah itu secara kebetulan? Ya, kita anggap saja itu sebagai kebetulan, dan karena aku tidak pernah mendoakan sesuatu yang tidak baik kepada beliau. Ya, oke, sebagai begini, pada satu kisah. Kanjeng Nabi sedang duduk-duduk gitu dengan para sahabat, dan tiba-tiba ada orang mengusung jenazah ya ke pemakaman itu, dan Kanjeng Nabi langsung berdiri memberikan hormat ya. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah dia itu Yahudi?" gitu. Rasulullah menjawab dengan jawaban yang sangat-sangat bijaksana, "Iya, tapi dia juga kan manusia." gitu. Artinya kita juga harus hormati. Maka sebagai rasa hormat saya sebagai saudara sebangsa ya, juga saudara setanah air ya, saya ucapkan selamat jalan. Itu konfirmasi dari aku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.